Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kharatunisa dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang akan menjelaskan bagaimana ragam bahasa Indonesia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan yang diampu oleh Ibu dosen Rina Dian Rahmawati MPD. Cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama di Nusantara. Kemudian bahasa Melayu semakin berkembang dan meluas di seluruh Nusantara. Pada 28 Oktober 1928, bertepatan pada masa itu, para pemuda dari berbagai pelosok negeri berkumpul dalam satu barisan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 28 Agustus, yaitu bertepatan pada pengesahan Undang-Undang Dasar yang disebutkan dalam bab 17 pasal 36 bahwasanya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1954 yang berada di kota Medan menyatakan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang mulai dipakai pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, juga dipakai sebagai bahasa antar suku, bahasa perdagangan yang memperkuat perdagangan sebagai pemersatu warga antar dagang dan juga antar suku. Bahasa nasional sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa nasional memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Kita harus bangga. Bagaimana kita bangga? Kita harus menjunjungnya, kita harus mempertahankannya, menggembangkannya tanpa rasa malu. Kita harus pede, percaya diri terhadap bangsa dari kebangsaan kita sendiri. Yang kedua, bahasa nasional itu sebagai lambang identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat diketahui siapa kita, siapa perangai kita, serta watak kita sebagai bangsa Indonesia. Fungsi bahasa nasional yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial budaya, dan juga bahasanya. Kenapa dengan demikian? Karena dengan demikian bangsa Indonesia jadi merasa aman, jadi relasi hidupnya. Sebab tak perlu merasa bersaing,
tidak lagi merasa dijajah oleh masyarakat lain, oleh bangsa lain, sebab kita dalam satu bahasa. Sebagai fungsi bahasa yang keempat, yakni sebagai alat perhubungan antar budaya daerah, kita jadi dapat saling berhubungan dalam segala aspek kehidupan. Kita dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran dan informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Contohnya, dari bahasa Indonesia, berbicara dengan orang Sunda, berbicara dengan orang Dayak, orang Lombok, tidak perlu terintimidasi oleh bahasa yang lain, karena bahasa Indonesia sebagai pemersatu hubungan antar budaya menjadi bahasa nasional, jadi dapat bersatu dengan suku yang lain. Bahasa negara meliputi bahasa resmi kenegaraan dalam suatu negara, meliputi kita dalam membuat surat keputusan, dokumen-dokumen resmi, surat-surat resmi yang dikeluarkan pemerintah dan lembaga yang dituliskan dalam bahasa Indonesia, serta pidato-pidato atas nama pemerintah yang diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena bahasa resmi kenegaraan harus diadakan agar setiap warga negara itu dapat mengetahui informasi secara mutlak dan secara kolektif, tidak berpecah-pecah atau berbeda penyampaiannya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Maksudnya, pengantar sebagai dalam acara resmi seperti halnya pidato. Pembukaan pembacaan pidato itu harus menggunakan bahasa pengantar dalam bahasa Indonesia. Digunakan dalam taman pendidikan kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Bahasa negara yang ketiga sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta maksudnya, bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat dengan mengadakan penyeragaman sistem. Maksudnya, bahasanya itu tidak bertumpuk-tumpuk, berumit-rumit. Misalkan bahasa Sunda berbicara dengan bahasa Batak, berbicara dengan bahasa Jawa, kan tidak sepadan. Jadi informasinya belum bisa ke dalam penyeragaman sistem. Biar kenapa ditujukan dengan bahasa yang seperti itu? Agar bertujuan, agar isi atau pesan informasi yang didapat itu dapat cepat, tepat, dan diterima dalam kedua pihak tanpa ada tercecer-cecernya bahasa atau penyalah sampaian bahasa. Yang keempat, sebagai alat pengembang kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan nasional Indonesia itu sangat beragam. Begitu juga dengan masyarakat, budayanya juga sangat beragam. Kenapa digunakan sebagai bahasa negara? Agar keberagaman tersebut bisa menjadi bersatu padu dalam satu negara, yakni bahasa Indonesia meliputi 4 aspek. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bangsa Indonesia sebagai lambang kebangsaan. Bagaimana kita harus bangga dalam satu rumpun, dalam satu negara, yakni Indonesia. Sebagai identitas, sebagai pemersatu, menunjukkan bahwa kita ini siapa, watak kita, identitas kita, siapa pribadi kita, yakni berada dalam aspek bangsa nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu seluruh bangsa, seperti yang saya jelaskan tadi, pemersatu bangsa agar kita yang Indonesia terdiri dari 33 provinsi, beberapa pulau, agar kita menjadi bersatu dalam satu padu, dalam satu ikatan. Ini kan tunggal ika.
Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Karena apa? Kita menggunakan bahasa Indonesia agar kita bisa paham dengan budaya yang satu atau budaya yang lainnya. Budaya Jawa bisa paham dengan budaya Sunda. Terakhir, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, sebagai alat komunikasi, sebagai kebanggaan bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa yang berbeda-beda suku, agama, ras, adat istiadat. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon samudra kemaafan.